Perkenalkan, nama saya Rosinda Boruhotang. Saya dari Prodi IPK AUD semester 3, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen IAKN Tarutung. Di sini saya akan menjelaskan 9 kode etik guru Indonesia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Profesi Kependidikan oleh Ibu Rotua Samosir MPD. Yang pertama adalah berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Maksud dari rumusan ini adalah sesuai dengan rukunnya, guru harus mengabdikan dirinya secara ikhlas untuk menuntun dan mengantarkan anak didik seutuhnya, baik jasmani maupun rohani, baik fisik maupun mental anak, agar menjadi insan pembangunan yang menghayati dan mengamalkan serta melaksanakan berbagai aktivitasnya dengan mendasarkan pada sila-sila dalam Pancasila. Guru harus membimbing anak didiknya ke arah hidup yang selaras, serasi, dan seimbang. Yang kedua adalah guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Berkaitan dengan item ini, maka guru harus mampu mendesain program pengajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap diri anak didiknya. Yang lebih penting lagi, guru harus menerapkan kurikulum secara benar, sesuai dengan kebutuhan anak didik. Kurikulum dan program pengajaran untuk tingkat SD harus juga diterapkan di SD. Begitu juga dengan SMP, begitu juga dengan SMA. Yang ketiga adalah guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Dalam kaitan belajar mengajar, guru perlu mengadakan komunikasi dan hubungan baik dengan anak didik. Hal ini terutama agar guru mendapatkan informasi secara lengkap mengenai diri anak didik. Dengan mengetahui keadaan dan karakteristik anak didik ini, maka akan sangat membantu bagi guru dan peserta didik dalam upaya menciptakan proses belajar mengajar yang optimal. Untuk itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni segala bentuk kelakuan dan ketakutan harus dihilangkan dari perasaan anak didik, tetapi sebaliknya harus dirangsang sedemikian rupa sehingga sifat terbuka, berani mengemukakan pendapat dari segala masalah yang dihadapinya. Misalnya semua tindakan guru terhadap anak didik harus selalu mengandung unsur kasih sayang. Ibarat orang tua dengan anaknya, guru harus bersifat sabar, ramah, terbuka. Contoh lainnya, diusahakan guru dan anak didik dalam satu kebersamaan orientasi agar tidak menimbulkan suasana konflik. Hubungan yang harmonis akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan juga diri anak didik menjadi nyaman di sekitar gurunya. Ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan belajar peserta didik, tidak boleh untuk kepentingan guru, apalagi untuk maksud-maksud pribadi guru itu sendiri. Yang nomor 4 adalah guru menciptakan suasana di kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah, maksudnya bagaimana guru itu dapat menciptakan kondisi-kondisi optimal sehingga anak itu merasa belajar harus belajar, perlu dididik dan perlu bimbingan. Hubungan baik antara guru dengan orang tua murid merupakan faktor yang tidak dapat ditinggalkan, karena keberhasilan belajar anak didik tidak dapat dipisahkan dengan bagaimana keadaan dan usaha orang tua murid, apalagi kalau dikaitkan dengan tugas dan kewajiban guru sebagai pendidik. Dalam upaya membina kepribadian anak didik, maka andil orang tua sangat menentukan atau menentukan proses belajar mengajar peserta didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Suasana dengan tripusat pendidikan, masyarakat ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, guru juga harus membina hubungan baik dengan masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana proses belajar mengajar. Dalam hal ini mengandung dua dimensi penglihatan, yakni masyarakat
di sekitar sekolah dan masyarakat yang lebih luas. Di samping itu, jika sekolah mengadakan berbagai kegiatan, sangat memerlukan kemudahan dari masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, kalau dilihat dari masyarakat secara luas, keterkaitan atau hubungan baik guru dengan masyarakat itu akan mengembangkan pengetahuan guru tentang persepsi ke masyarakat yang lebih luas, misalnya tentang budaya masyarakat dan bagaimana masyarakat sebagai pemakai lulusan. Yang keenam, guru secara sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guru harus selalu meningkatkan profesinya, baik dilaksanakan secara perorangan ataupun secara bersama-sama. Hal ini sangat penting karena baik buruknya layanan akan mempengaruhi citra guru di tengah-tengah masyarakat. Yang ketujuh adalah guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam lingkungan keseluruhan. Kerjasama dengan pembinaan hubungan antara guru lingkungan tempat kerja merupakan upaya yang sangat penting, sebab dengan pembinaan kerjasama antar guru dapat melancarkan mekanisme kerja, bahkan juga sebagai langkah-langkah meningkatkan mutu profesi guru secara keseluruhan, termasuk guru-guru di luar lingkungan tempat kerja. Hal ini dapat memberikan masukan dan menambah pengalaman masing-masing guru, karena mungkin perkembangan di suatu daerah berbeda dengan perkembangan di daerah lainnya, atau bisa dibilang studi komparasi. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Salah satu ciri profesi adalah dimilikinya organisasi profesional. Begitu juga guru sebagai tenaga profesional kependidikan juga memiliki organisasi profesionalnya. Di Indonesia, wadah atau organisasi profesional itu adalah PGRI atau juga ISPI dan IGI. Untuk meningkatkan pelayanan dan sarana pengabdiannya, organisasi itu harus terus dipelihara, dibina, bahkan ditingkatkan mutu dan kekompakannya. Sebab dengan meningkatkan mutu organisasi berarti akan mampu merencanakan dan melaksanakan program yang bermutu dan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kesembilan adalah guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Guru adalah bagian warga negara dan warga masyarakat, merupakan aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kementerian Agama atau aparat pemerintah di bidang pendidikan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memiliki ketentuan yang mengelola bidang pendidikan sesuai ketentuan masing-masing agar pelaksanaan dapat terarah. Demikian pelaksanaan ketentuan yang telah ditentukan itu diharapkan proses pendidikan berjalan lancar sehingga bisa menopang pelaksanaan pembangunan bangsa secara integral. Tetapi harus diingat bahwa kebijaksanaan atau ketentuan-ketentuan pemerintah itu biasanya bersifat umum. Oleh karena itu, guru sebagai pelaksana yang paling operasional harus memahami secara cermat dan kritis serta mengembangkan secara rasional dan kreatif yang akhirnya dapat mendukung polis pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Terima kasih telah menonton video yang saya buat ini, yaitu menjelaskan 9 kode etik guru Indonesia.